kami ingin mempresentasikan materi tentang dana pensiun dan pegadaian. Materi ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dan kami berharap penjelasan yang akan kami sampaikan nanti dapat membantu teman-teman memahami peran serta fungsi kedua lembaga tersebut. Sebelum kami mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, dan juga menyampaikan salam hormat untuk dosen pengampu Ibu Lela Elvira SEMM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kevin Aditya Pratama dengan NIM 64251348. Saya dengan NIM 450951. Saya Maulana dengan NIM 4251248. Saya Syarifah Seberang dengan NIM 6425153. Saya Muhammad Tuhan Makin dengan NIM 6425911. Ya, untuk pertama kita mulai dari latar belakang. Dana pensiun merupakan instrumen perencanaan keuangan jangka panjang yang krusial untuk menjamin kesejahteraan ekonomi di masa tua. Mengingat biaya hidup dan kebutuhan kesehatan cenderung meningkat saat produktivitas menurun, melalui penghimpunan dana selama masa aktif kerja, program ini tidak hanya memberikan rasa aman finansial bagi, tetapi juga berfungsi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mendukung stabilitas ekonomi nasional di Indonesia. Urgensi dana pensiun semakin tinggi seiring meningkatnya angka harapan hidup. Namun tantangan besar masih ada pada rendahnya literasi masyarakat dalam merencanakan masa pensiun secara memadai. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konsep regulasi dan manfaat dana pensiun sangat diperlukan untuk membangun kesiapan finansial masyarakat menghadapi masa tua. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang menghimpun iuran dari karyawan untuk dikelola dan diberikan kembali sebagai manfaat pensiun sesuai perjanjian. Program pensiun bersifat sukarela, namun hak peserta tetap wajib dijamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun bekerja dengan memotong iuran dari pendapatan karyawan, lalu menginvestasikannya pada kegiatan yang menguntungkan. Ketika peserta mencapai usia pensiun atau memenuhi kondisi tertentu, dana tersebut dibayarkan sebagai penghasilan masa pensiun. Iuran yang diterima dana pensiun juga tidak dikenakan pajak. Sejarah dana pensiun. Sejarah dana pensiun bermula dari Romawi kuno ketika prajurit yang selesai bertugas diberi tunjangan sebagai bentuk penghargaan. Kemudian berkembang pada abad ke-17 sampai 18 di Eropa saat Inggris mulai memberikan pensiun kepada pegawai negeri, dan semakin maju pada tahun 1842 ketika Otto von Bismarck di Jerman memperkenalkan sistem pensiun modern di Indonesia. Konsep pensiun mulai diterapkan pada masa kolonial Belanda bagi pegawai pemerintah kolonial. Lalu setelah kemerdekaan pemerintah mulai membangun sistem pensiun untuk PNS dan memperjelas aturan pada 1960-an. Perkembangan besar terjadi pada 1992 dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 1992 yang menjadi landasan resmi pembentukan dan pengelolaan dana pensiun. Disusul pertumbuhan YPPK dan YPLK pada tahun berikutnya. Memasuki era modern sejak 2013, pengawasan industri pensiun dialihkan ke OJK, diikuti peningkatan transparansi, digitalisasi layanan, dan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan untuk masa tua.
Di sini ada tujuan dana pensiun. Tujuan utama dana pensiun adalah menjamin kesejahteraan dan stabilitas pendapatan pekerja di masa tidak produktif guna mengurangi risiko finansial di hari tua. Melalui pengelolaan dana secara profesional dan disiplin menabung sejak ini, program ini tidak hanya memberikan perlindungan individu, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pembangunan serta stabilitas ekonomi nasional. Di sini ada jenis program pensiun. Yang pertama adalah program pensiun iuran pasti atau PPIP. Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dihubungkan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Yang kedua ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Yang ketiga ada program pensiun berdasarkan keuntungan atau PPBK. Program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Yang keempat ada program pensiun pemerintah atau jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Program pensiun pemerintah adalah jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberi manfaat pensiun bulanan bagi pekerja saat memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris jika peserta meninggal. Program ini bertujuan memberikan perlindungan pendapatan dasar di usia yang tidak produktif. Selanjutnya jenis lembaga pensiun. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja, dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan PPNP atau PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa atau PAJ yang menyelenggarakan PPIP bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja peserta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Manfaat dana pensiun. Dana pensiun memberikan manfaat utama berupa jaminan penghasilan tetap di masa tua, sehingga peserta tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah tidak lagi bekerja. Selain itu, dana pensiun membantu menciptakan rasa aman dan kepastian finansial karena peserta memiliki tabungan jangka panjang yang terkelola secara profesional. Dana pensiun juga memberikan perlindungan ekonomi bagi keluarga apabila peserta mengalami resiko seperti meninggal dunia atau cacat. Selain jaminan finansial, dana pensiun berfungsi sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang produktif karena dana yang terkumpul diinvestasikan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi peserta. Keberadaan dana pensiun turut mendorong stabilitas ekonomi nasional karena dana investasi jangka panjang dapat digunakan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan. Selanjutnya, pengertian pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis gadai, yaitu proses ketika seseorang menyerahkan barang harga sebagai jaminan untuk memperoleh dana tunai secara cepat, aman, dan legal. Dana praktiknya, pegadaian tidak hanya menjadi tempat menukar barang dengan uang, tetapi berfungsi sebagai solusi pembiayaan mikro bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tanpa prosedur rumit seperti perbankan. Oke, di sini ada sejarah pegadaian. Pegadaian mulai dikenal di Nusantara sejak VOC mendirikan Bank Mandiri pada 1746 di Batavia sebagai lembaga memberi kredit dengan sistem gadai. Pada masa Inggris tahun 1811, bank ini dibubarkan dan usaha gadai mulai dijalankan masyarakat dengan lisensi. Kemudian pada 1901 pemerintah Hindia Belanda membentuk di Landweg Pensionswegen sebagai pegadaian resmi negara untuk menyediakan kredit kecil yang cepat dan aman. Saat penerbitan pada tahun 1942 sampai 1945 pegadaian tetap beroperasi dengan nama
Di bawah itu dan aktivitas gadai menunjukkan akibat ekonomi yang sulit. Setelah Indonesia merdeka, pegadaian dinasionalisasi pada 1949 dan ditetapkan sebagai peran pegadaian. Lalu sistem dan layanannya mulai dibenahi serta diperluas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini ada izin pegadaian. Pegadaian memberikan misal utama berupa kemudahan akses pembayaran bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai, tetapi hanya memiliki akses non tunai sebagai jaminan, seperti emas, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Pegadaian menyediakan layanan pinjaman yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan cepat. Dan di sini ada fungsi pegadaian. Yang pertama ada menyalurkan dana pinjaman berbasis gadai. Pegadaian memberikan pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak seperti emas, kendaraan, atau barang elektronik. Prosedur pencairan cepat, aman, dan mudah sehingga menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera tanpa proses administrasi panjang seperti dikorbankan. Yang kedua ada memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Fungsi ini menjadikan pegadaian sebagai lembaga keuangan inklusif yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM mendapatkan modal kerja. Pembiayaan ini mendukung kegiatan usaha yang membutuhkan perputaran dana cepat. Dan yang ketiga adalah melakukan taksiran nilai barang jaminan. Pegadaian memiliki fungsi resmi sebagai lembaga penaksir atau nilai barang jaminan. Penaksiran dilakukan oleh tugas ahli untuk menentukan nilai agunan yang layak dan memastikan pinjaman sesuai dengan harga pasar barang tersebut. Dan yang keempat ada menyediakan layanan penitipan dan penyimpanan barang. Pegadaian berfungsi menjaga keamanan barang-barang berharga menjadi nasabah selama masa pinjaman. Penyimpanan disatukan dengan standar pengamanan tinggi dan pengawasan internal yang ketat. Yang terakhir ada menjadi alternatif lembaga keuangan non-bank. Pegadaian menyediakan layanan keuangan cepat, mudah, dan legal tanpa persyaratan kredit rumit sehingga menjadi alternatif penting bagi mereka yang tidak memenuhi syarat pinjaman perbankan. Selanjutnya ada jenis pegadaian. Satu, pegadaian konvensional. Pegadaian yang memberikan pinjaman berbasis gadai dengan sistem bunga. Nasabah menyerahkan barang berharga sebagai agunan, kemudian mendapatkan dana sesuai aksiran. Sistem ini umum digunakan untuk pembiayaan cepat. 2. Pegadaian syariah atau RAN. Pegadaian berbasis prinsip syariah menggunakan akad RAN dan ijarah. Tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan gaya pemeliharaan ujrah. Jenis ini banyak digunakan masyarakat yang ingin pembiayaan halal. 3. Pegadaian digital. Pegadaian berbasis aplikasi. Sistem pegadaian modern melalui aplikasi online seperti pegadaian digital service atau PDS yang memungkinkan transaksi gadai, perpanjangan, penebusan, dan tabungan emas secara daring. Manfaat pegadaian. Pegadaian memberikan manfaat berupa kemudahan memperoleh dana tunai dengan cepat bagi masyarakat yang memiliki barang berharga sebagai jaminan, seperti emas, kendaraan, atau barang bergerak lainnya. Pegadaian membantu masyarakat memenuhi kebutuhan darurat maupun kebutuhan modal usaha sementara. Pegadaian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan aman. Kesimpulan, dana pensiun dan pegadaian merupakan dua lembaga keuangan penting yang memiliki peran besar dalam mendukung stabilitas ekonomi masyarakat. Dana pensiun berfungsi memberikan jaminan
pendapatan di masa tua melalui pengelolaan iuran peserta maupun pemberi kerja secara profesional. Pegadaian berperan sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan akses dana cepat dengan jaminan barang berharga. Secara keseluruhan, baik dana pensiun maupun pegadaian berkontribusi besar dalam menciptakan keamanan finansial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional melalui mekanisme pengelolaan keuangan yang terstruktur dan terpercaya. Ya, pemaparan materi dari kelompok kami mengenai dana pensiun dan pegadaian. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab apabila ada hal yang kurang jelas dan ingin dikonfirmasi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Prasetyoaji dengan NIM 64250954. Ingin bertanya tentang dana pensiun. Bagaimana dana pensiun dapat membantu meningkatkan kesejahteraan di masa tua? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sandi. Bagaimana dana pensiun dapat membantu meningkatkan kesejahteraan di masa tua? Jawabannya, dana pensiun memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan di masa tua melalui berbagai cara, terutama dengan memberikan keamanan dan kemandirian finansial saat Anda berhasil bekerja. Nama saya adalah Putri Yuniar dengan NIM 64251018 dari kelompok 2. Ingin bertanya, mengingat tentang inflasi dan umur harapan hidup yang makin panjang, strategi investasi apa yang paling optimal bagi dana pensiun, lembaga keuangan, dan dana pensiun pemberi kerja di Indonesia untuk menjamin keberlanjutan manfaat di masa depan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Adela. Strategi investasi yang optimal bagi DPLK dan DPPK adalah memperkuat ALM atau LDI untuk mencocokkan aset dengan kewajiban manfaat, meningkatkan perlindungan inflasi lewat aset real dan instrumen berdenominasi rupiah yang stabil, serta mendiversifikasi portofolio ke instrumen alternatif berimbal hasil jangka panjang. Selain itu, pengelola perlu mengelola longevity risk, menerapkan de-risking bertahap, dan memastikan tata kelola likuiditas serta kepatuhan regulasi agar berkelanjutan, manfaat tetap terjaga. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bintang, NIM 64251193. Saya mau bertanya, apa resiko utama dalam layanan pegadaian? Pertanyaan dari Aska. Apa resiko utama dalam layanan pegadaian? Resiko utama pegadaian adalah pegadaian dapat dibagi menjadi efektif, yaitu risiko bagi nasabah atau peminjam, dan risiko bagi pegadaian atau penyedia pinjaman. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kasih kami kalau kurang sempurna karena belum pernah memilih hari mahasiswa. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.